Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Jamaah Sutra Channel yang saya muliakan dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa adalah kewajiban bagi setiap muslim, baik itu perempuan maupun laki-laki. Mulai dari akil balik sampai dewasa itu wajib melakukan puasa Ramadan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Jadi di sini Allah memanggil orang-orang yang beriman. Jadi kalau tidak merasa beriman, Anda tidak termasuk, tidak dipanggil oleh Allah. Jadi ayat ini menekankan untuk orang-orang yang beriman. Jadi yang merasa beriman kepada Allah, yakin adanya Allah, percaya dengan Allah, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa di bulan Ramadan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi tujuan puasa itu adalah takwa. La'allakum tattaqun. Jadi sangat merugi jikalau ada orang yang berpuasa tidak mendapatkan predikat takwa. Ya, disinilah Imam Al-Ghazali membagi 3 tingkatan orang-orang yang berpuasa. Ya. Yang pertama ada saumul awan, puasanya orang-orang awam. Yang manakah itu? Yaitu orang-orang yang hanya menahan lapar dan haus. Mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, dia hanya menahan lapar dan haus. Ya, itu tonji yang didapatkan. Dia menahan lapar dan haus. Itulah puasanya orang-orang awam. Ya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, tingkatan puasa menurut Imam Al-Ghazali itu adalah saumul khusus. Puasanya orang-orang yang istimewa. Yang manakah itu? Dia menahan lapar dan haus serta menahan anggota tubuhnya untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Mata ditahan untuk melihat sesuatu yang tidak diperbolehkan. Telinga ditahan untuk tidak mendengar sesuatu yang bisa merusak puasa. Ya, yang bisa merusak hati. Kemudian lisan, mulut kita juga berpuasa. Tidak berkata-kata yang tidak baik, tidak berbohong, tidak berdusta, dan sebagainya. Jadi orang yang istimewa itu juga menahan anggota tubuhnya untuk tidak melakukan hal-hal yang negatif. Tangan kita, kaki kita juga tertahan untuk tidak melangkah ke tempat-tempat maksiat. Tangan kita tertahan untuk tidak mengambil hak orang lain, tidak mencuri, dan sebagainya. Itulah puasanya orang-orang istimewa. Selain menahan lapar dan haus, dia menahan anggota tubuhnya ini untuk melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mudah-mudahan kita semua berada di tingkatan kedua ini. Karena kenapa? Inilah yang kita harapkan bisa berpuasa lahir dan batin istilahnya. Kemudian yang ketiga, tingkatan puasa menurut Imam Al-Ghazali inilah yang paling tinggi tingkatannya, dan ini hanya bisa dilakukan oleh para nabi-nabi, para siddiqin dan muqarrabin. Nah, bagaimana maksudnya ini? Di atasnya tingkatan puasa yang istimewa itu selain menahan lapar dan haus, selain menahan anggota tubuhnya dari hal-hal yang tidak baik, juga menahan atau menjaga pemikiran dan hatinya
hanya tertuju kepada Allah. Tidak terlalu terlena dengan urusan-urusan dunia. Karena kenapa? Dunia dan seisinya itu sudah tidak lagi menjadi keinginan-keinginannya. Inilah yang dilakukan oleh para nabi, para siddiqin, para muqarrabin, karena ini adalah tingkatan puasa yang paling atas menurut Imam Al-Ghazali. Hatinya, pikirannya hanya tertuju kepada Allah, tidak ada lagi tertuju ke hal-hal yang lain. Baiklah pemirsa yang saya banggakan semua, mudah-mudahan kita bisa menjaga puasa kita ini. Puasa tidak hanya lapar dan haus kita tahan, tapi betul-betul kita menjaga seluruh anggota tubuh kita ini agar bisa mendapatkan predikat takwa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah tujuannya puasa, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pemirsa, terkhusus bagi saya pribadi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.